Halo semuanya, apa kabar? Saya Eli Puji Setiawati dari Kota Kediri. Kali ini saya akan memberikan materi yang biasanya saya berikan kepada siswa kelas 10 di pertemuan awal saat mereka belum belajar bahasa Jerman. Materi ini saya berikan sebagai pengantar untuk mereka lebih mengenal bagaimana bahasa Jerman tersebut, di mana digunakan. Jadi materi ini juga bisa bermanfaat bagi siapa saja, tidak hanya untuk siswa SMA, namun siapapun yang sedang atau akan mempelajari bahasa Jerman. Ya, jika kalian mendengar tentang kata bahasa Jerman, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apakah bahasa Jerman itu hanya digunakan di negara Jerman? Nah, bahasa Jerman digunakan oleh mayoritas masyarakat di benua Eropa. Jadi bahasa Jerman ini digunakan paling banyak loh di benua Eropa. Tidak hanya negara Jerman itu sendiri. Ada Swiss, Austria, Liechtenstein, dan beberapa di Luxembourg. Bahkan saat saya bertemu dengan orang Belanda, ketika saya berucap atau menggunakan bahasa Jerman, mereka juga mengerti. Ada beberapa bagian di Perancis juga yang bisa atau memahami bahasa Jerman. Nah, dari beberapa negara tersebut akan saya ajak kalian semua untuk lebih mengenal 4 negara yang masyarakatnya mayoritas menggunakan bahasa Jerman. 4 negara tersebut adalah biasa disebut dengan DACH. DACH ini adalah singkatan dari 4 negara. Yang pertama D, yaitu Deutschland atau Jerman itu sendiri. Kemudian negara kedua adalah A, Austria atau Österreich. Negara ketiga adalah Schweiz atau Swiss. Dan negara keempat adalah Liechtenstein. Mungkin tidak banyak dari kalian yang mengetahui bahwa ada negara bernama Liechtenstein. Liechtenstein terletak di antara Austria dan Swiss. Nah, mari kita kulik 4 negara tersebut. Kita mulai yang pertama, tentu saja negara Jerman atau Deutschland. Ya, di mana ibu kota Deutschland atau Jerman? Betul, di Berlin. Apa yang kalian ketahui tentang Jerman? Nah, salah satu gedung atau bangunan yang terkenal di Jerman adalah Brandenburger Tor atau Gerbang Brandenburg. Gerbang ini merupakan simbol persatuan Jerman. Berada di kota Berlin. Yang terkenal lagi dari negara Jerman adalah sastrawannya. Siapa yang tidak tahu? Johann Sebastian Bach dan Beethoven. Nah, perusahaan yang terkenal di Indonesia, salah satu perusahaan Jerman yaitu Bayer. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Audi, BMW, Volkswagen, dan Mercedes-Benz? Ya, nama-nama merek mobil terkenal dari Jerman. Bagi pecinta olahraga, tentu saja semua mengenal Bayern München. Ya, bagi mereka yang tertarik untuk melanjutkan studi, Jerman merupakan salah satu negara sasaran bagi orang-orang di Indonesia maupun Asia untuk menempuh pendidikan lanjut. Nah, banyak sekali yang sudah memperoleh beasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3. Salah satu lembaga yang berkecimpung untuk mengurusi pertukaran ini adalah DAAD. Nah, keistimewaan dari negara Jerman adalah Jerman tergabung dalam UE atau Uni Eropa. Sehingga ketika kita berada di negara Jerman, kita akan dengan leluasa mengunjungi negara-negara yang juga tergabung dalam Uni Eropa, tanpa harus mengurus visa. Kemudian kedua adalah Österreich. Österreich ini bahasa Jerman dari Austria. Ibu kota Wien atau Wina. Ya,
Siapa sih yang tidak tahu bahwa pemandangan di Austria itu sangat indah? Instagramable. Ya, itu mungkin istilahnya anak-anak muda sekarang. Dan ya, tokoh yang terkenal adalah siapa? Apakah kalian ada yang tahu siapa beliau? Ya, Mozart. Betul. Nah, kenapa saya munculkan gambar ini? Ada yang tahu snowball? Ya, snowball mungkin memang sudah banyak ada di berbagai negara, namun yang mematenkan pertama kali snowball adalah orang dari Austria. Bentang alamnya yang sangat indah, sangat membuat banyak wisatawan untuk ingin berkunjung di sana. Tidak hanya berkunjung untuk berlibur, namun juga merupakan salah satu sasaran bagi mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi. Jadi, jika kalian menguasai bahasa Jerman, kalian tidak hanya bisa melanjutkan studi di negara Jerman, namun juga di negara-negara yang mayoritas menggunakan bahasa Jerman, salah satunya adalah Austria. Kita menuju ke negara ketiga, yaitu Schweiz atau Swiss. Ibu kota dari Swiss adalah Bern. Siapa sih yang tidak tahu Swiss? Ya, salah satu lokasi terkenal di mana tempat pengambilan syuting film James Bond. Makanya di sini ada tandanya nih 007. Swiss sangat terkenal dengan bentang Alpen, pegunungan Alpen yang sangat indah dengan salju abadinya. Ya, bagi kalian yang mengikuti ekstrakurikuler PMR, pasti tahu nih siapa beliau. Beliau adalah Bapak Henry Dunant, yaitu pendiri Palang Merah. Betul. Bahkan, Palang Merah itu sendiri, tanda dari Palang Merah mengambil dari bendera Swiss. Ya, Swiss juga terkenal akan coklatnya dan juga produksi jam yang sangat terkenal. Selain itu juga bank, yaitu Bank Dunia yang berada di Swiss, terkenal akan sistem keamanannya. Dan selain Jerman dan Austria, Swiss juga merupakan salah satu tujuan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan studi atau pendidikan. Banyak sekali informasi mengenai beasiswa ke Swiss. Salah satu dosen saya juga ada yang pernah berkuliah melanjutkan S2 di sana. Jadi bagi kalian yang tertarik, saat ini sangat banyak informasi yang tersedia di sosial media mengenai beasiswa-beasiswa jika kalian ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Eropa. Ya, negara yang keempat adalah Liechtenstein. Liechtenstein, seperti yang tadi saya katakan, terletak di antara Swiss dan Austria. Pemandangannya untuk Liechtenstein, pemandangannya tentu saja hampir sama seperti Swiss dan Austria dengan bentang pegunungan Alpen. Tidak banyak sebenarnya yang bisa saya ceritakan mengenai negara Liechtenstein karena dengan luas yang mungkin tidak terlalu besar dan penduduk yang tidak terlalu banyak. Namun negara ini terkenal karena negara ini merupakan negara terkaya di dunia. Masyarakatnya adalah masyarakat paling makmur sedunia. Ya, demikian acara jalan-jalan kita mengenali 4 negara DACH, Deutschland, Austria, Schweiz atau Swiss, dan Liechtenstein, yaitu 4 negara yang paling banyak menggunakan bahasa atau masyarakatnya paling banyak menggunakan bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman itu tidak sulit, jadi bagi kalian yang tertarik, jangan berkecil hati, bahasa Jerman tidak sulit. Terutama bagi kalian yang ingin menguasai bahasa Jerman, jangan menyerah. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya.
PowerPoint ini bisa kalian download di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Kemudian juga ada link kuis mengenai Dachel itu sendiri. Ya, saya Eli Puji Setiawati, saya guru bahasa Jerman dari SMA Negeri 3 Kota Kediri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat belajar bahasa Jerman. Danke.